Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Silakan maju ke depan. Terima kasih. Silakan dulu. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan absen. Yang Bapak sebutkan namanya bilang hadir ya. Mengerti? Yantiani Luru, ya. Lin Sewarubu, Aprianus Kule. Baik, terima kasih. Hadir semua? Hadir. Baik, hari ini kami, Bapak akan mau mengecek kerapian nanti kami. Silakan anak-anak berdiri. Kaki bajunya tolong dirapikan, meja kursinya dirapikan, agar proses belajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, hari ini kami pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN tema 8 tentang Praja Muda Karana dengan subtema 1 yaitu aku anggota pramuka. Ada dua tujuan pembelajaran ketika kita membahas atau belajar tentang mata pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan maksud dari simbol atau lambang pramuka dari teks yang dibaca dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah mengamati gambar, misalnya anak didik kami mengamati gambar, lalu siswa dapat menceritakan pengalaman, menggambarkan makna simbol pramuka berdasarkan pengalaman dari hasil pengamatan di sekolah maupun di rumah. Mengerti? Nah, pada pagi hari ini yang dimaksud dengan pramuka yaitu Praja Muda Karana. Itu kepanjangannya atau kesingkatan dari pramuka. Nah, jadi ada gambar yang mau Bapak sampaikan tentang pramuka. Nah, misalnya seperti ini. Ini anak didik kami yang sedang memakai baju pramuka. Ada gambar bendera. Lalu yang dimaksud dengan pramuka itu Praja Muda Karana. Mengerti? Nah, jadi yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Nah, jadi kalau sudah jiwa pramuka berarti suka berkarya. Nah, jadi di lambang pramuka kerap kali kita temukan yang ini. Ya, ini kan fokus yang ini. Nah, ini tunas kelapa. Ya, ini tunas kelapa yang biasanya ada di pramuka seperti di baju kalian yang gambarnya seperti ini di bagian ini. Nah, itu tunas kelapa. Itu bagian lambang dari pada pramuka. Mengerti? Anak, coba buka halaman 11. Nah, anak didik kami harus mengamati teks atau gambar yang ada di sana di halaman 11 itu. Coba dulu halaman 11 itu dibaca-baca di dalam hati. Lalu nanti Bapak mau sampaikan bagaimana pengamatan ini, atau Bapak mau bertanya bagaimana pengamatan anak kita tentang halaman 11 itu. Mengerti? Silakan dibaca, diamati apa saja yang ada pada halaman 11 itu. Mengamati. Dari hasil bacaan anak-anak kami, Bapak harapkan anak didik kami harus bisa membuat peta pikiran dari teks dan gambar yang telah diamati. Dari teks atau gambar yang telah dibaca atau diamati. Nah, jadi semacam peta pemikiran ini adalah ide atau gagasan apa saja yang kita temukan dalam bacaan teks tersebut. Nah, jadi anak didik kami harus membuatnya apa saja informasi yang ada di dalam teks tersebut, apa saja ide yang ada di dalam teks tersebut, lalu Anda buat dalam sebuah peta pikiran. Mengerti?
dari teks yang kalian baca, di sana ada lambang Garuda. Ya, ada lambang Garuda ini. Nah, nanti kami coba perhatikan halaman bukunya 11. Ada lambang Garuda. Dan tentu di dalam teks ini ada selain dari lambang Garuda, anak didik kami telah membacanya. Lalu anak didik kami menuliskan kembali. Ya, tulis di buku masing-masing. Tuliskan kembali tentang informasi lambang negara. Nah, jadi anak didik kami tulis di bukunya masing-masing. Mengerti? Mengerti. Paham? Paham. Coba ditulis di bukunya masing-masing. Nah, anak didik kami, tolong diperhatikan Bapak dulu sebentar. Nah, buku halaman 11-nya tadi. Nanti kami telah membaca, mengamati, dan membuat kata pikiran serta menuliskan informasi. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan. Ya, Bapak akan jelaskan atau kita akan bahas kembali halaman 11 itu. Nah, apa saja yang ada di dalam teks itu? Apa saja yang dijelaskan di dalam teks tersebut? Bayang di kami buku halaman 11-nya kita akan membahas kembali apa yang ada di dalam teks tersebut. Ya. Di dalam teks tersebut ada yang kita amati tentang gambar Garuda. Nah, Bapak tanya sekarang, setelah anak didik kami telah membacanya tadi, mengamatinya, mungkin sudah mengerti dan paham. Bapak mau bertanya, apa lambang negara kita? Saya mau menjawab. Saya akan berdiri, pesankan suaranya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, jadi lambang negara Garuda Pancasila. sesuai dengan teks tersebut. Nah, di sini ada jalan pertama atau di baris pertama ini, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Baik, Bapak akan bertanya lagi yang pertanyaan kedua. Lambang burung Garuda menggambarkan, siapa yang menjawab? Ya, satu-satu. Ini, dapat. Kebesaran dan kekuasaan. Kebesaran dan Ah, kekuasaan. selalu. Ya. Kebesaran dan kekuasaan. Ya, saya akan berdiri. Kebesaran dan kekuasaan. Ada lagi? Tapi silakan. Kebesaran dan kekuasaan. Baik, terima kasih anak didik kami sudah membacanya dan mengerti. Selanjutnya, anak didik kami, ya, Bapak mau memberikan pertanyaan lagi. Lambang negara Garuda Pancasila terdiri beberapa bagian. Apa saja bagian tersebut? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ini tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Coba, apa deh? Kepala burung Garuda mengalir ke sebelah kanan pada leher burung Garuda, terdapat perisai yang menyerupai jantung leher. Sayap dan ekor memiliki sejumlah bentuk tulisan. Dilengkapi dengan lambang sila Pancasila Garuda, berjumlah kita yang tertulis nomor yang Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Oh, ini yang kedua tadi. Kepala burung Garuda menoleh ke kanan pada leher Baik, terima kasih anak didik kami sudah mengerti sekarang dari halaman 11 tersebut. Anak didik kami sudah mengerti, sudah paham, karena sudah belajar. Anak didik kami, tolong diperhatikan gambar ini. Nah, ini tentang mengenai lambang negara Garuda Pancasila. Nah, di sini ada penjelasannya di mana bulu leher Garuda Pancasila ini, bulu lehernya terdiri dari 45 helai bulu di lehernya. Jadi di sini, mengerti? Lalu sayapnya terdiri dari 17 helai bulu. Ini sayap burung Garuda. Ada di bukunya, kalau diperhatikan. Selanjutnya, yang ini di atas Bhinneka Tunggal Ika itu ada bulu yang berbentuk ini. Itu memiliki 19 helai bulu. Ya. Lalu di ekornya menjadi 8 helai bulu ekor. Makanya kerap kali ini menjadi lambang negara. Dan ini sudah menjadi lambang negara resmi Indonesia, burung Garuda. Mengerti? Coba anak-anak kalian diperhatikan. Di dalam buku Garuda Pancasila ada beberapa lambang. Ya, misalnya bintang. Apa ini? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu digambarkan dengan bintang. Yang kedua, ada gambar rantai. Apa itu? Kemanusiaan yang adil dan
selanjutnya? Apa lambangnya dulu kalau anak dikami tahu? Padi dan kapas. Nah, selain dari Garuda Pancasila sebagai lambang negara, bendera Indonesia juga termasuk lambang negara. Siapa yang tahu bendera Indonesia? Apa warnanya? Ya. Merah putih. Nah, warnanya seperti ini, merah putih. Ya, seperti ini di atas. Oke, mengerti? Coba buka halaman 13. Buka halaman 13 sampai pada halaman 14. Bapak mau anak di kami membacanya. Siapa yang bersedia membaca? Oke, silakan berdiri. Bendera merah putih merupakan lambang negara Republik Indonesia. Garuda Pancasila itu merupakan lambang negara Republik Indonesia. Ada lagi yang membacanya? Ini. Silakan berdiri. Bendera merah putih merupakan lambang negara Republik Indonesia. Garuda Pancasila juga merupakan lambang negara Republik Indonesia. Nah, Bapak akan mau bertanya, ya, di mana letak pemasangan lambang negara? Siapa yang tahu? Ya, silakan berdiri. Baik, terima kasih. Pemasangan lambang negara sesuai dengan buku yang telah Anda dikasih baca. Di sini, berapa kali kita temukan ini di rumah maupun di sekolah. Ada gambar presiden, ada gambar Garuda Pancasila, ini sebagai lambang negara, ada wakil presiden. Jadi ada di tengah-tengah lambang negara. Mengerti? Anak-anak harus menuliskan apa saja hal-hal yang anak didik kami ketahui tentang lambang negara. Itu dituliskan apa saja yang diketahui. Mengerti? Baik anak didik kami, setelah menuliskan hasil pemikirannya tentang apa yang telah dibacakan, Bapak harap anak didik kami maju satu persatu di depan untuk membacakan hasil apa yang telah dituliskan. Siapa yang bersedia? Oke, silakan maju. Helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 8 helai bulu pada ekor. Baik anak didik kami, setelah kita selesai membaca, memahami dan belajar tentang lambang negara atau sesuai dengan tema kita tadi, maka ada kesimpulan. Ya, ada kesimpulannya. Yang pertama, anak didik kami harus mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan pramuka. Yang kedua, anak didik kami harus mampu mengetahui tentang lambang-lambang negara kita. Ya, pramuka itu tunas kelas. Lambang negara itu Garuda Pancasila. Bendera Indonesia. Kesimpulannya, itu semua bagian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita harus mengerti lambang pramuka, lambang dari Garuda Pancasila, lambang bendera Indonesia. Baik anak didik kami, pada pagi hari ini materi kita telah selesai dan anak didik kami juga tidak memiliki pertanyaan karena sudah mengerti. Nah, dari awal kita telah membukanya dengan doa, maka kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang memimpin kita dengan doa? Silakan maju ke depan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi.